آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang Ramadan, maka dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemuliaan ibadah itu ditentukan pada tempat dan waktunya ibadah. Maka Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Maka jangan lewatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Bulan suci Ramadan merupakan bulan ampunan, di mana bulan ini Allah menurunkan ampunan kepada umat manusia. Namun ada 4 golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, orang yang kecanduan khamar. Orang yang selalu berbimbang dengan minuman yang memabukkan atau sejenisnya, narkotika, seumpama ganja, seumpama pil ekstasi, air yang memabukkan dan lain-lain, sabu-sabu. Itu merupakan khamar yang diharamkan di dalam agama Islam. Maka bagi barang siapa yang berbimbang dengan khamar tersebut, dia merupakan orang yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan kita tahu bahawa bulan di mana diampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua merupakan kunci syurga bagi kita. Maka apabila kita berdosa dengan kedua orang tua, durhaka dengan kedua orang tua, maka di bulan Ramadan pun kita tidak akan mendapatkan keutamaan, tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita untuk menjaga kedua orang tua kita. Apabila mereka sudah masih ada, maka berbaktilah kepadanya. Dan apabila mereka sudah tiada, ziarahilah makamnya. Kirimkanlah doa untuknya. Itu menjadi wasilah bagi kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi juga tidak akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang berselisih dengan saudara kandungnya hanya dengan permasalahan yang sepele, hanya dengan permasalahan warisan yang mungkin tidak sama dibagi, tetapi kita rela mengorbankan tali silaturahmi kita, memutuskan tali silaturahmi kita dengan saudara kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang iri dan dengki kepada sesama muslim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dengki, iri kepada sesama muslim, itu sangat jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita susah melihat orang senang dan kita senang melihat orang susah. Itu sama saja dengan menolak takdir Allah, karena sudah sunnatullah. Kita ini di dunia ada yang ditakdirkan hidup senang
dan ada yang ditakdirkan hidup dalam keadaan susah. Maka jangan sampai kita melawan daripada takdir Allah. Karena apabila kita masih mempunyai sifat iri dan dengki di dalam hati, maka keampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan turun kepada kita. Tidak akan diberikan kepada kita. Meskipun kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kuat sekali, dengan amal-amal baik yang banyak sekali, tapi ini bisa menjadi penyebab kita jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan keampunan di dalam bulan suci Ramadan ini, dan Allah panjangkan umur kita hingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah di Ramadan yang akan datang. Demikian nasihat singkat. Billahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi